Keberadaan perguruan tinggi di Kota Malang, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, adalah penyokong utama yang membuat Kota Malang disebut sebagai kota pendidikan. Di Kota Malang, terdapat 5 PTN dan sedikitnya 57 PTS. Mereka hidup berdampingan. Di satu sisi hidup dalam harmoni, di sisi lain hidup dalam kompetisi. Bagaimana tidak? Ada kecenderungan yang terjadi belakangan ini, jumlah mahasiswa di beberapa PTS di Kota Malang mengalami penurunan. Bahkan ada yang turun sangat drastis jumlah mahasiswa barunya. Setidaknya ada 2 penyebabnya. Pertama, pandemi COVID-19. Dan kedua, adanya kebijakan jalur mandiri di PTN pada sistem penerimaan mahasiswa baru. Sehingga daya tampung untuk mahasiswa baru di PTN naik berlipat-lipat. Karena ada beberapa pintu di jalur mandiri yang bisa dimasuki untuk diterima di PTN. Benarkah fenomena ini? Lantas, bagaimana PTS di Kota Malang harus menyikapi fenomena ini? Strategi bisnis atau strategi marketing seperti apa yang harus diterapkan oleh PTS di Kota Malang? Inilah Ngobrol Bisnis, sing penting cuan, hanya di Batu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Sriwidya dalam acara kita yang sangat seru sekali pada hari ini, yaitu Ngobis, Ngobrol Bisnis, sing penting cuan. Nah, saya juga nanti akan memperkenalkan kepada Anda para tamu, narasumber, bukan tamu sih sebenarnya, rekan-rekan saya juga, senior-senior saya yang sudah hadir di studio pada hari ini. Tapi tadi mungkin kita bisa sedikit bahas dulu ini, kita sama-sama menyaksikan sedikit video singkat tentang keberadaan PTN dan PTS di wilayah Malang Raya ini. Kita sama-sama menyaksikan juga begitu banyak ya perguruan tinggi di wilayah Malang Raya, terutama di Kota Malang ini, sehingga seperti yang kita ketahui Kota Malang ini terkenal sebagai kota pendidikan. Kita pada hari ini pun juga akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimana perjuangan PTS di Malang antara bisnis dan pengabdian. Wow. Memang kita melihat akhir-akhir ini ya, yang namanya PTS ini sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Bukan dalam arti benar-benar mati, tidak. Masih ada yang bisa bertahan, tetapi sudah mulai ada yang sedikit mulai redup. Bisa dikatakan seperti itu untuk beberapa PTS yang ada di wilayah Malang Raya ini. Untuk membahas fenomena seperti ini, kita nanti juga akan mengupas tentang bagaimana sih sebenarnya PTS di Kota Malang harus menyikapi hal-hal begini. Strategi bisnis atau strategi marketing seperti apa yang harus diterapkan oleh PTS di Kota Malang. Untuk itu kita akan ngobrol bisnis sing penting cuan. Wah, sangat menarik sekali nih Pak Kleng. Sing penting cuan. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya akan memperkenalkan kepada Anda para narasumber kita yang sudah hadir di studio pada hari ini. Saya akan terlebih dahulu kepada senior saya nih, menyapa senior kita yang sudah memang tidak asing lagi wajahnya, sudah dikenali oleh seluruh masyarakat Malang Raya, Bapak Kurniawan Muhammad, tahu yang lebih dikenal dengan sebutan Pak Kum ya. Mas saja. Oh, Mas Kum, nggak mau dipanggil Bapak ya, lebih muda ya, Mas Kum ya. Oke, Mas Kum, beliau adalah jurnalis senior. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, kabar baik. Sehat ya? Sehat, masih sehat. tetap ya stay di Malang ya, meskipun di Rawiri, Malang Kediri ya? Malang Kediri. Oke, kemudian juga ada Pak Askan Setiabudi. Wow, saya harus banyak belajar. Saya harus menjadi murid beliau. Karena apa? Beliau adalah seorang marketing practitioner dan juga seorang konsultan bisnis. Wah, Assalamualaikum. Dipanggil Mas juga atau tetap Bapak? Boleh. Oke, Pak Askan. Dan pada hari ini ya Mas Kum dan juga Pak Askan, kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial yang menyempatkan waktunya untuk hadir di studio pada hari ini, yaitu Rektor Universitas Widyagama Malang, Dr. Agus Tugas Sujianto STMT. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sehat. Ya Pak Agus ya. Oh, semangat terus Mbak. Terus ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Agus ya. Beliau adalah seorang rektor dari Universitas Widyagama Malang. Nah, ini silakan mungkin saya ingin terlebih dahulu nih menyuruh Pak Agus ya menyapa pemirsa kita yang ada di rumah sebagai bintang tamu spesial kita pada hari ini.
say hello dengan para mahasiswa ya tidak apa-apa Pak Agus. Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua pemirsa Batu TV, termasuk para mahasiswa saya yang sedang melihat siaran ini. Semoga kegiatan ini nanti bisa membawa satu diskusi yang hangat untuk perkembangan pendidikan di Kota Malang. Oke. Terutama juga untuk eksistensi keberadaan PTS di Kota Malang ya Pak Agus ya. Nggih, Biar tetap seperti itu, Mbak, eksis nggih. di tengah maraknya persaingan antara perguruan tinggi di Kota Malang ini ya Pak Agus ya. Nggih. Oke, tetap survive ya Pak ya. Insya Allah demikian, pokoknya tetap semangat gitu. Oke, sesuai dengan topik kita juga, perjuangan PTS di Malang antara bisnis dan pengabdian. Sehingga kita mengundang beliau yang betul-betul orang yang sibuk tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di studio pada hari ini. Nah, saya langsung ke pertanyaan aja ini. Tentang fenomena PTS yang mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Saya ke Mas Kum dulu aja nih ya sebagai jurnalis yang saya yakin ini pemikiran beliau, pendapat beliau tentang hal ini pasti sangat luas sekali. Silakan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang PTS khususnya yang ada di Malang Raya, kebetulan saya ini kan tahu ya, saya dulu kuliah di Malang mulai tahun 92. Saya termasuk yang menyaksikan PTS dulu yang mahasiswanya begitu banyak. Kemudian sekarang saya melihat PTS yang dulu saya katakan 5 besar yang mahasiswanya terbanyak, sekarang mungkin hanya 2 yang di atas 5.000 ya. Yang di atas 5.000 kalau sepengetahuan saya. Nah, jadi begini Mbak Sri dan juga pemirsa, kalau saya boleh membuat satu pola PTS yang masih eksis dan mahasiswanya masih inden ya dan bahkan meningkat, itu punya 2 ciri Mbak. Yang pertama adalah PTS yang punya reputasi yang sangat bagus. Ya berarti kalau kita ngomong reputasi, kalau perguruan tinggi ya akademik sama non akademik kan begitu, khususnya akademik. Akademik berarti ya mungkin dilihat dari penelitian, karya-karya dosen maupun mahasiswanya. Kemudian yang kedua adalah PTS yang punya afiliasi terhadap ideologi tertentu, komunitas tertentu, dan organisasi tertentu. Nah, di luar itu saya melihat PTS ini mulai merasakan kondisi yang tidak menguntungkan, ya. Mahasiswanya cenderung menurun. Nanti kita akan konfirmasi ke Pak Agus ya, bagaimana kalau di Wiatgama. Nah, kemudian harus struggle memang. Apalagi iklim pendidikan ini menurut saya ini kurang berpihak pada PTS. Ya, di mana ada kebijakan jalur mandiri. Iya, betul. Ya kan, jalur mandiri seakan-akan masuk ke perguruan tinggi itu banyak pintunya. Tidak cuma banyak pintunya, banyak jendelanya. Dan begitu ya wis banyak pintunya, banyak jendelanya, jadi ya ini semakin dalam tanda kutip, quote on quote menggembosi PTS secara tidak langsung. Itu sih mungkin sebagai pemantik awal aja. Kalau menurut pengamatan saya. Ya. Nah, saya sekarang ke Pak Askan ya sebagai konsultan bisnis ini. Ini dari sudut pandangnya Pak Askan ini seperti apa Pak? Apakah karena memang tidak ada strategi diterapkan oleh PTS sehingga mungkin kalah survive bersama perguruan tinggi lainnya atau bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Sri. Jadi pemirsa sekalian, seringkali kalau kita bicara perguruan tinggi swasta itu nggak lepas dari unsur bisnis ya. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada unsur bisnis, bagaimana menghidupi karyawan, menghidupi dosen dan sebagainya. Maka kemudian bicara bisnis adalah bicara kemampuan menjual sesuatu, menjual produk, kaitannya dengan produk PTS itu sendiri. Nah, sebagaimana sering saya bahas di training saya, di workshop, bahkan saya bahas di buku saya yang nilai 5 ini, saya sering katakan bahwa kalau menjual sesuatu kita harus tahu buyer persona dari mahasiswa kita. Market need saat ini seperti apa? Market need mahasiswa, market need orang tua mahasiswa seperti apa? Karena nggak semua PTS itu ternyata sepi.
Nah, contohlah sebuah kampus swasta di Malang, kampus di Malang, kantornya di Jakarta, pusatnya, tapi dia punya perwakilan di Malang ini. Itu anaknya teman saya yang harusnya mau masuk PTN bisa, dia nggak mau gitu malah. Kenapa dia malah milih PTS itu? Kenapa? Karena dia melihat ada value dari PTS itu, ada benefit, ada nilai tawar yang sangat kuat. Nah ini yang harus dipikirkan oleh perguruan tinggi yang hari ini agak sepi begitu. Jadi memang kebijakan pemerintah perlu dikoreksi, tapi di luar itu ada sesuatu yang harus kita introspeksi. Ini tantangan kalau bahasa motivasi. Kebetulan saya juga sering diminta ngisi motivasi. Jadi buktinya yang lain masih rame gitu, bahkan ada yang sampai kemudian jumlahnya juga masih banyak begitu ya, dan itu di Malang gitu. Jadi apa yang ditawarkan itu yang harus dipikirkan masa-masa, di mana kebetulan kampus negeri belum menawarkan itu begitu. Contoh misalnya tema-tema entrepreneurship misalnya, di mana kampus negeri tidak ada realisasi konkret dari tema itu. Kampus tersebut nggak lulus kalau nggak punya bisnis misalnya, nggak jurusan apapun harus punya bisnis baru bisa lulus, baru bisa skripsi. Kalau enggak, maka dia nggak bisa skripsi. Nah, itu contoh malah yang menjadikan orang tua tertarik. Kenapa? Daripada anak saya jadi karyawan, mending dia punya ilmu bisnis. Suatu saat, kalau toh dia misalnya tidak diterima di kerjaan, dia bisa punya ilmu bisnis. Sehingga kemudian itu laku gitu. Nah, kemudian ada lagi trik kampus swasta yang lain, misalnya dengan promosi keluar pulau, Indonesia Timur misalnya ya. Kerjasama dengan pemerintah setempat ya, dengan Pemkab, dengan Pemkot, kemudian bahasa-bahasa tertentu, di mana orang luar Jawa itu suka kalau kuliah di Jawa begitu, suka kalau kuliah di Jawa, apalagi dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan. Itu contoh. Artinya apa? Artinya kampus swasta hari ini punya tantangan yang luar biasa untuk berpikir keras bagaimana agar produknya tetap laku begitu. Nah inilah yang mungkin perlu kita diskusikan lebih dalam. Sambil menunggu kebijakan berubah barangkali, ya kan? Barangkali. Kalau kata Stephen Covey di buku Seven Habits itu kan kita nggak boleh terlalu tergantung pada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Kebijakan pemerintah kan nggak bisa kita kendalikan, karena itu semakin melemahkan gitu. Maka mari kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi menarik kan? Sehingga suatu saat andai kemudian kebijakan berpihak kepada kampus swasta malah semakin booming kan begitu, karena kita sudah siap dengan keadaan terhimpit saat ini. Nah, mungkin itu pendekatan dari solusi ya. Iya, harus ada ide-ide yang out of the box gitu. Bahkan saya bilang without inovasi yang harus dites ke market. Apa yang menarik ya gitu? Apa yang menarik ya gitu. Jadi sampai saya pernah bahas nama kampus itu ternyata menjual, Mbak. Nama kampus itu menjual. Bukan hanya isinya, namanya menjual. Kalau Pak Hukum tadi nama, kalau Pak Hukum tadi dari ideologis, kemudian yang kedua dari apa tadi Pak? Komunitas, masuk ke organisasi atau karena prestasi. Nah, saya kadang bahas dari nama aja itu sudah menjual kampus itu, gitu. Nama saja. Jadi calon mahasiswa senang apa? Kemudian calon orang tua mahasiswa senang apa gitu. Nah, itu yang harus kita ramu sedemikian rupa sehingga kita masuk di top of mind namanya. Top of mind itu ketika orang nyebut kampus, kita masuk di, ya inilah salah satu yang ingin saya pilih. Kalau saya nggak lolos di sini, masuknya di sini gitu. Atau seperti kampus swasta tadi, ternyata ada loh, Pak Agus anak itu yang nggak mau masuk negeri gitu. Mengapa ya? Karena dia tahu track record alumni kampus swasta tersebut gitu. Nah ini yang menjadi menantang. Nanti barangkali lebih menjadi menarik kalau kita perdalam begitu Pak. Oh tentu saja ya. Ini langsung dari konsultannya langsung nih Pak Agus. Pak Agus kita tadi sama-sama mendengarkan ya pendapat sudut pandang dari jurnalis senior kita, konsultan bisnis juga Pak Askan ini. Nah kalau menurut Pak Agus ini bagaimana Bapak di Widyagama ini sendiri dampaknya yang sangat terasa sekali itu seperti apa Bapak? Jadi kalau di Widyagama Malang sih ini artinya gini. Jadi kan kita berbicara dulu artinya latar belakang sejarah itu kemudian saat ini itu kan memang mengalami pergeseran yang sangat signifikan ya. Saya mencatat kurang lebih PTN PTS yang ada di Kota Malang ini jumlahnya sekitar 62. Ya. Lah kalau 62 ini katakan kalau PTN itu sudah mempunyai jalur resmi yang memang diberikan fasilitas oleh pemerintah ya. Kemudian dia juga nanti ada jalur sendiri yang memang dilakukan menggunakan
jalur dari yang mandiri yang dilakukan oleh masing-masing PTN yang ada di Malang ya. Sehingga inilah yang kemudian bahwa PTS harus kemudian juga bisa menawarkan tadi memang keunggulan-keunggulan, sehingga calon mahasiswa tadi kalau kemudian kalau saya tidak keterima di PTN, oh saya akan masuk PTS ini, atau karena PTS ini sudah ada yang menyediakan nanti untuk karir saya ke depan, ya saya tidak usah ikut untuk tes di perguruan tinggi negeri seperti itulah. Untuk Widyagama inilah yang memang di dalam PIP kami itu adalah Research and Entrepreneurship University. Jadi inilah yang kemudian memang kami dalam PIP-nya kami itu di PIP yang ketiga itu adalah kewirausahaan. Jadi inilah yang menjadi keunggulan kami memang. Jadi di Widyagama ini kami untuk menciptakan para sarjana baru, ahli madya baru, ini tidak lagi nanti mereka menjadi job seeker, tetapi nanti menjadi creative seeker. Inilah yang kemudian survive ini di Widyagama ini. Kemudian para mahasiswa tadi ini kemudian pada saat dia mau lulus itu seluruh program studi kita bekali dengan 4 kompetensi yang memang harus wajib ditempuh. Yang pertama itu adalah basic IT, apalagi sekarang kan di dunia ini memang era informasi sudah tidak bisa terelakkan. Betul. Ya. Kemudian yang kedua mereka harus dibekali dengan bahasa Inggris, ini ada 2, yaitu basic conversation, kemudian ada TOEFL. Sehingga nanti mereka ini bisa akan memahami, karena ini bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dan yang keempat adalah kompetensi yang menjadi unggulan kami, yaitu kewirausahaan. Jadi setiap mahasiswa, semua prodi, begitu dia mengambil kompetensi kewirausahaan, maka dia sudah diberikan satu proyek untuk bagaimana dia membuat bisnis, yang nanti ini dinilai dalam 1 semester. Sehingga kemudian di tempat kami ini dengan eranya MBKM, banyak sekali ini mahasiswa-mahasiswa kami karena sudah terbiasa dengan kompetensi kewirausahaan, maka hibah-hibah yang diberikan MBKM dalam bentuk kewirausahaan ini selalu kami dapatkan cukup banyak untuk dananya, Mbak. Kemarin ada P2MW, itu sampai ada 15 proposal yang didanai oleh Dikti. Kemudian ada AWMM, ini menyentuh angka hampir 30 proposal gitu yang didanai. Ini artinya masih dalam bentuk bagaimana mereka pembelajaran, sehingga output inilah yang kemudian bagaimana nanti untuk mereka nanti setelah lulus ini nanti mereka mempunyai bekal untuk bisa bersaing gitu. Kemudian yang kedua, jadi kita memang menawarkan kompetensi prodi yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat saat era ini. Kami baru saja ini menambah satu prodi, yaitu S1 Bisnis Digital, karena memang kami ingin mengikuti. Ada kalau di kemudian kita berbicara bisnis, ya kemudian hanya menggunakan masih model klasik manual seperti itu nanti ketinggalan. Sehingga kemudian ini begitu bisnis digital ini baru dibuka tahun ini, mahasiswanya cukup luar biasa seperti itu. Dan ada muatan-muatan yang lain yang memang untuk kita bisa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam pendidikan tinggi. Salah satunya kita juga membuka rekognisi pembelajaran lampau. Jadi para karyawan baik itu di pemerintahan maupun di BUMN maupun swasta, itu kalau dia belum sarjana S1 ataupun S2, ini kami bisa menggunakan model rekognisi pembelajaran lampau. Inilah yang terbaru karena ini memang bagian daripada penjaminan mutu kami. Jadi tidak seluruhnya PTN atau PTS yang bisa menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau, karena memang ini ada penilaian dari Kemendikbud, itu hubungannya dengan penjaminan mutunya yang bagus gitu. Kalau penjaminan mutunya belum bagus, maka perguruan tinggi tersebut belum bisa melakukan rekognisi pembelajaran lampau. Kita punya banyak alumni ya yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kita kuatkan lagi prodi S1 tadi kita buka untuk S2-nya. Kemudian S2-nya nanti kita kembangkan lagi, kita buka S3-nya. Inilah yang kemudian bisa menyediakan untuk masyarakat untuk
PTS itu tetap kemudian menjadi eksis. Saya kira demikian Mbak Sri. Iya. Dari apa yang dijelaskan Pak Agus tadi banyak sekali ya keunggulan-keunggulan, fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh Universitas Widya Gama nih kepada calon mahasiswa barunya nih ya. Berarti ini bisa dikatakan, apakah ini bisa dikatakan bahwa Widya Gama ini tidak merasakan dampak dari kebijakan pemerintah tadi terkait dengan jalur mandiri di PTN yang mempermudah para mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada merasakan dampaknya nggak Pak? Kalau dampak saya kira semua PTS insya Allah semuanya akan merasakan. Tetapi bagaimana tadi kesiapan PTS itu masing-masing seperti itu. Dengan kemudian ada jalur mandiri yang harusnya ini dia sudah tidak lolos untuk masuk PTN sebenarnya gitu. Tetapi kemudian ini dibuka, diperbolehkan sehingga yang kemudian ya PTS ini akhirnya memang kalau kemudian PTS ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kum tadi, memang dari nama saja orang sudah ingin masuk ke sana ya, tidak perlu masuk ke negeri, saya kira dia tidak ada masalah. Tetapi kalau yang dari nama saja kemudian belum dikenal lah, ini yang jadi problem sebenarnya. Sehingga maksud saya PTS-PTS ini harusnya ya kemudian akhirnya melakukan keunggulan masing-masing. Memang dari PTN-PTN dengan adanya jalur mandiri tadi juga ini menyebabkan ada dampak sebenarnya gitu ya. Artinya harusnya kalau memang sudah ada tes masuk perguruan tinggi negeri yang sudah ada jadwalnya seperti itu seluruh Indonesia, kemudian saya kira jalur mandiri itu di zaman saya dulu kuliah itu malah tidak ada. Kalau katakan kita tidak lulus PTN waktu zaman saya kuliah, ya sudah, memang harus masuk swasta gitu loh. Betul. Nah, tetapi kan sekarang berbeda. Jadi begitu jalur yang resmi yang dibuka oleh PTN-PTN melalui pemerintah ini kemudian sudah selesai, maka perguruan tinggi negeri diperbolehkan itu merekrut mahasiswa baru lagi menggunakan jalur mandiri. Nah inilah yang memang bagian daripada kesiapan PTS untuk kemudian harus menyiapkan keunggulan-keunggulan agar tadi mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya mau masuk jalur mandiri di PTN ya tidak jadi, dia masuk PTS saja gitu loh. Karena yang mau dia cari ada di PTS gitu. Ini ya, saya boleh tanya Pak Agus ya. Ya silakan. Penggunaan kata mandiri itu tepat enggak Pak? Sebetulnya. Mandirinya di mana Pak ya? Gimana Pak Agus? Apa? Maksudnya mandiri itu berarti di luar jalur resmi begitu ya berarti ya. Berarti seperti ini mungkin karena namanya mandiri mungkin pembiayaan itu kalau dia PTN itu kan memang ada subsidi dari pemerintah ya. Tetapi kalau jalur mandiri berarti dia kuliah di negeri tetapi pembiayaannya kan menggunakan biaya dari masing-masing calon masa baru tadi atau mahasiswa yang sudah diterima. Jadi mahasiswa mensubsidi dirinya sendiri. Dan biasanya biayanya lebih maksud. besar ya Pak Agus ya? Pasti. Itu kayaknya demikian Mbak Sri ya. Artinya begini, ini kan baru dari biaya kuliah, belum mahasiswa tadi kalau dia kuliah kan dia butuh biaya hidup. Kalau apalagi dia dari luar kota Malang, pasti kan minimal harus mencari kos-kosan begitu. Berarti tiap harinya kan untuk konsumsi sehari-hari kan harus masak atau beli gitu ya. Ini ya akan sangat banyak gitu. Tetapi kalau teman-teman mahasiswa baru yang diterima di PTN dengan jalur resmi tadi, dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang memang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional itu kan biaya untuk SPP-nya kan tidak ini sebesar biaya mandiri sehingga ada biaya SPP yang tadi tidak terlalu besar kan untuk biaya hidupnya kan bisa terbantukan seperti itu. Jadi itu kayaknya Mbak Sri. Ya, nah menurut Mas Kum dan juga Pak Askan ini kadang masih ada loh beberapa pikiran mari masing-masing orang bahwa ada satu kebanggaan nih ya bisa kuliah di negeri. Di sebagian orang tuh masih ada. Nah, padahal kan tidak semua perguruan tinggi negeri itu seperti yang Pak Agus katakan tadi mempunyai fasilitas yang lebih bagus dengan inovasi yang lebih maju seperti di Widya Gama salah satunya. Itu bagaimana menurut Mas Kum dan juga Pak Askam? Ya, tadi kan kita udah tahu ya kiat-kiat
yang dilakukan oleh Pak Agus tadi ya dari Widyagama. Jadi kalau kita lihat Mbak, ini kan kita kembali pada konteks ya, bahwa kita ini kan ngobrol bisnis ya, ngobrol bisnis ya, artinya yang disampaikan Pak Agus tadi adalah produk, itu kan. Ya sebagai produk Pak Agus ingin membangun, kalau bahasanya Mas Askan tadi, USP, ya, keunikan, keunggulan, ya, yang itu akan ini. Cuma kan pertanyaan berikutnya adalah apakah produk itu sudah dikomunikasikan kepada customer? Jadi kalau kita ngomong marketing kan sesungguhnya tidak pernah bisa keluar dari segitiga, produk, customer, dan brand, kan gitu. Nah, ambil contoh salah satu perguruan tinggi swasta. Ini saya boleh sebut nama kalau ini? Boleh. Ya, namanya Ubaya, Universitas Surabaya. Saya terkejut ketika kemarin itu ada data dari Kemendikbud ya. Kemendikbud itu merilis 10 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang punya keunggulan inovasi. Ya, ternyata nomor satunya Ubaya. Kalau nggak salah nilainya 6,7 atau berapa. Peringkat keduanya malah negeri, IPB. Itu nilainya jauh dengan Ubaya. IPB itu 4, berapa begitu. Nah, apa yang dilakukan Ubaya sehingga dia bisa melesat menjadi nomor satu, mengalahkan PTN. Ternyata di sana, di Ubaya itu sukses membangun ekosistem ya akademik di sana yang tidak hanya berbasis riset, tetapi juga inovasi dan dilingkan dengan dunia industri. Jadi seperti itu. Nah, sebetulnya kan ini yang saya katakan, perguruan tinggi punya produk, ya apa yang menjadi keunggulan. Nah, produk ini harus dikomunikasikan kepada customer. Customernya siapa? Ya calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, dan masyarakat yang lain. Ini harus dikomunikasikan, kan begitu. Nah, Ubaya yang dilakukan adalah misalnya dia ini aktif kampus ini melakukan kerjasama dengan lembaga peneliti yang lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu Mbak Sri yang menarik itu kerjasama dengan peneliti dari Korea Selatan, yaitu terkait dengan tanaman ginseng. Di Korea Selatan, nanam ginseng itu di tanah, medianya tanah. Ternyata di Ubaya itu ada salah satu riset dosennya yang berhasil menanam ginseng tidak di media tanah. Dan itu usianya lebih cepat panennya. Akhirnya dari Korea Selatan ini tertarik untuk kerjasama. Siapa perusahaan di Indonesia yang digandeng? PT Bintang 7. PT Bintang 7 kebetulan butuh ginseng ini sebagai bahan baku untuk dia membuat obat. Nah, ini adalah salah satu contoh kampus yang dia swasta, tetapi dia banyak melakukan inovasi. Dia merumuskan apa yang menjadi keunggulan di perguruan tingginya, dikomunikasikan dengan baik kepada stakeholder. Kalau dalam lingkaran marketing itu kan produk sudah disiapkan, tinggal dikomunikasikan ke customer. Kemudian dari situ nanti reputasi dibangun. Itu saya kira yang bisa dilakukan oleh PTS-PTS, bisa ditiru oleh PTS-PTS supaya bisa bersaing dengan kampus yang lain, khususnya dengan negeri. Silakan, ini Mas Askan, cara mengkomunikasikan produk tersebut kepada customer ini dari sisi bisnisnya seperti apa ini Mas Askan? Jadi ya Pak tadi kasih sebuah contoh ya kampus di Surabaya. Sebenarnya kalau kita flashback ya, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri yang bagus pun kadang tidak selalu menjadi pilihan favorit dari siswa dan orang tua. Contohnya beberapa sekolah swasta yang mahal pun nginden sampai 2, 3, 4 tahun sebelumnya. Banyak kita temui seperti itu. Kenapa? Karena sekolah swasta yang mahal tersebut itu memiliki value tadi. Dan seperti yang Pak Kum bilang itu dikomunikasikan berulang-ulang secara intens, baik melalui media online ataupun media offline. Nah, ada dua hal yang harus kita kuatkan dalam era modern seperti ini. Yang pertama adalah konten. Dalam bisnis untuk laku itu dua rahasianya Mbak Sri. Satu, kalau nggak bisa lebih baik harus berbeda. Kalau sama-sama saja Anda harus lebih banyak menceritakan diri Anda ke publik. Lepas dari itu semua, itu kan marketing gitu. Kalau kembali ke teori kualitas, maka kualitas itulah yang menjadikan mereka akan datang lagi dan membawa referensi untuk datang lagi. Percuma komunikasi hebat begitu di dalam kecewa gitu.
maka kampus swasta mau nggak mau harus segera berbenah, baik itu dengan uang organik ataupun injek. Dalam orang sakit itu kan ada dua, Mbak Sri, mau sembuh organik herbal gitu atau injek di rumah sakit gitu. Tentunya lebih cepat injek dan biayanya lebih mahal gitu. Sama kampus swasta juga begitu. Saya sering sampaikan ketika saya dikonsultan di beberapa sekolah, di beberapa kampus, saya bilang, Anda harus main dua ini, mau organik sampai kapan gitu. Sementara negeri dapat gelontoran dana segitu banyak. Anda harus injek, berani injek entah dari jual aset misalnya untuk membesarkan apa yang orang lain tidak punya misalnya. Membuat fasilitas yang Anda bisa pamerkan bahwa kami loh satu-satunya yang punya ini begitu, atau apapun itu dilakukan gitu, sehingga kemudian ibarat bintang gitu Anda apa namanya ada lagu itu yang paling kelihatan gitu loh Pak, kan begitu ya kan. Kalau hanya sama-sama dengan bintang yang lain ya diabaikan gitu. Jadilah bintang yang kelihatan dalam hal apanya. Mungkin Widyagama harus punya lab apa yang kampus di Indonesia nggak punya gitu, biayanya ada ya tinggal dihitung kan. Termasuk membuat jurusan baru, kan keren itu, digital marketing gitu. Digital. Ya kan? Itu kan memang kebutuhan dan ternyata menyedot massa kan. Nah, ide-ide seperti itu yang harus ada. Nah, pemirsa sekalian, jadi hari ini saya sadar tentang curhatnya para pemilik PTS kan begitu kan, saya konsultan di beberapa sekolah swasta juga. Tapi sebagai konsultan saya nggak boleh kemudian hanya oh iya terima kasih curhatmu bagus, mari kita demo, kan nggak menarik gitu kan, ide kayak gitu ya kan. Seringkali saya ajak berpikir, ayo kita peras semaksimal mungkin apa yang kita punya sehingga orang melirik kita gitu. Nah, lulusan negeri itu bangga. Hari ini mohon maaf, kami sebagai pebisnis itu nggak bangga melihat anak negeri, jujur. Semua ijazah yang masuk, saya kan tukang rekrutmen karyawan ya, konsultan SDM juga, itu saya nggak pernah lihat ijazahnya Bu. Saya tanya apa yang saya butuhkan, kamu bisa jawab, walaupun kamu kampus yang nggak terkenal, kamu saya pakai. Kampus terkenal pun banyak saya temui, karena masuknya gampang itu Bu Sri, berarti kan yang punya uang yang masuk. Ya. Betul tidak? Betul. Mohon maaf, mungkin secara intelektual dan pengetahuan kapasitas mungkin nggak setinggi uangnya. Nah, sehingga akhirnya justru malah merusak citra PTN sebenarnya, menurut saya. Nah, inilah sebenarnya saatnya PTS menyalip di tikungan. Ya, dengan cara apa? Ya mau nggak mau harus, kalau mau eksis, segala aset dicurahkan, segala potensi dicurahkan, segala orang hebat didatangkan, jadilah bercahaya gitu. Jadilah bercahaya. Atau ya mendrip terus. Seperti yang tadi Pak Askan bilang kan, mungkin karena dia memiliki kelebihan dana sehingga bisa masuk, padahal dari sisi otak dan lain-lain itu masih kurang. Ada cerita dari teman yang juga dia berkecimpung di PTN, ini sekarang mahasiswa sekarang ini otaknya di bawah standar. Tapi mereka ini adalah anak-anak borju. Seperti itu. Nah, ini nih kesempatan sebenarnya, Pak Agus. Menyingkat UWG itu dengan singkatan yang versi saya, boleh nggak Pak saya sampaikan? Boleh. Universitas Wirausaha Global. Itu lebih menjual. Lebih menjual dong, karena ready to use namanya kalau dalam teori branding. Nama yang langsung mudah dikunyah begitu, mudah dicerna dan mudah dipahami gitu. Nah, contohnya seperti itu ya, contohnya seperti itu. Nah, yang lain-lain tinggal di-create dengan rupa nggak ada yang sempurna, tapi harus ada selalu storming. Ya kan? Storming, apakah memang Widyagama sudah layak dipilih? Itu harus selalu di storming. Kita nggak usah belajar menyalahkan karena menjadikan kita lemah gitu. Kita harus terus belajar berpikir dan berjuang sehingga kita kuat gitu. Karena berharap ada kebijakan yang berubah kita nggak tahu ya, presiden ganti, apakah berubah kita nggak tahu ya. Nah, penting kita ayo kita berpikir sudah bertempur habis-habisan. Nah, tentunya harus dengan segala keilmuan, nggak bisa asal ya gitu. Nah, kalau sebagai konsultan bisnis seringkali trik-trik itu kita keluarkan gitu. Nah, banyak sekali saya bahas di YouTube saya atau di buku saya ini juga sering saya bahas tentang bagaimana sih trik mengalahkan kompetitor gitu. Lagi-lagi kalau disimpulkan cuma dua, jadilah lebih baik atau berbeda sekalian. Nilai 5 ya, rahasia branding, marketing, selling ya. Wajib dimiliki kalau Anda mau menang di dunia persaingan bisnis. Harus punya nih Pak Agus ya. Kalau nggak Saya punya, juga harus punya nggak ini. bisa ya. Nah, jadi ini intisari dari pengalaman saya, dampingi rumah makan dari 5 outlet menjadi 60 outlet ya kan. Mendampingi beberapa sekolah dari ditinggalkan menjadi dicari gitu kan. Jadi kombinasi dari beberapa referensi dan pengalaman. Mending kampus swasta tapi yang betul-betul punya nilai tawar kalau saya gitu. Kan mahal Pak ya, Jer Basuki mau bio, nek ora ono bio Basuki lunga kan begitu. Nah, itu yang harus kita yakinkan ke publik bahwa ono rego, ono rupa gitu kan. Nah, seperti itu.
Dan kalau sedikit boleh saya cerita, alumni swasta itu juga nggak kalah loh. Banyak alumni swasta yang sukses, lebih sukses daripada alumni negeri itu banyak. Betul. Saya alumni swasta loh. Di sinilah harusnya yang kita sama-sama membangun kesadaran, motivasi, tinggal harus di kontennya harus dikuat. Kemampuan komunikasi harus kuat. Nah nanti bisa kerjasama tuh Pak Agus sama Batu TV kan, ngiklan di Batu TV kan keren Pak Agus ya kan. Jadi nanti bisa segmennya Malang Raya sekitarnya saya kira untuk memenuhi target lebih dari cukup lah ya kan Widya Gama. Jadi begitu Mbak Sri tentang bagaimana kita bersaing. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang ini wilayah USP pertempurannya kayak apa gitu. Oke, di next episode tentunya ya, iya. karena kita akan selalu hadir nih ngobrol bisnis sing penting cuan. Buat Anda yang kebingungan bagaimana sih cara mencari cuan, nah ikuti terus talk show kita ini ngobrol bisnis sing penting cuan. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah saat ini jangan beranjak dulu kemana-mana karena kami akan kembali usai yang satu ini. Marketing Coaching Camp, program coaching sampai Anda memiliki pola marketing yang custom dan proven untuk bisnis Anda. Tim coaching dan mentoring. Kurniawan Muhammad MIP, jurnalis senior, marketing practitioner, penulis buku ayat-ayat marketing, Presiden IMA Chapter Malang 2020 sampai 2022. Askan Setiabudi CI, konsultan bisnis dan pendidikan, penulis buku rahasia branding, marketing, dan selling. Dengan materi pelaksanaan Sabtu dan Minggu 28 sampai 29 Oktober 2023 pukul 10.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Taman Pinus Batu Malang. Fasilitas pendampingan 1 bulan, custom marketing map, bisnis Anda akan diiklankan di Batu TV, mengisi materi bisnis talk di Batu TV, e-sertifikat, penginapan atau tenda, konsumsi, makan, snack, dan minuman, update ilmu dan free konsultasi di grup WA. HTM Rp1.500.000 dan untuk 10 pendaftar pertama mendapatkan diskon menjadi Rp750.000. Info dan pendaftaran hubungi Bu Arin 0858 5549 4440. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam ngobrol bisnis sing penting cuan. Masih dengan tema kita yaitu perjuangan PTS di Malang antara bisnis dan pengabdian. Masih dengan narasumber kita juga ada Mas Kum, ada Pak Askan dan juga Pak Agus, Rektor Universitas Widya Gama Malang. Nah, ini saya sekarang ke Pak Agus lagi nih Pak Agus. Karena tamu istimewa kita pada hari ini nih Pak ya. Nah ini kira-kira apa sih Pak Agus yang khas dari institusi pendidikan seperti perguruan tinggi ini, apa sih menurut Pak Agus? Jadi yang khas ini dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu sejak memang pandemi kemarin itu Mas Menteri melaunching Permendikbud nomor 3 2020 di mana di sana ditetapkan SN-Dikti yang baru, kemudian di dalamnya ada standar proses yaitu tentang bagaimana mahasiswa untuk lulus itu banyak proses yang bisa dilakukan. Kalau dulu-dulu mungkin harus dengan skripsi seperti itu. Akhirnya muncullah yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah sampai di bulan September tahun 2023 ini, Mas Menteri sudah melaunching kegiatan MBKM sudah episode yang ke-26 lah. Widya Gama salah satunya sejak 2020 ya setelah adanya pandemi tadi kita sudah kemudian juga mengikuti dengan baik kegiatan-kegiatan MBKM. Sehingga pada saat ini Universitas Widya Gama Malang di dalam kegiatan 8 BKP itu ini mendapatkan banyak hibah dari
kementerian. Kita menghitung mulai yang disebut dengan magang BUMN, ini dengan Forum Human Capital Indonesia. Jadi para mahasiswa ini diterima untuk bisa magang di BUMN. Dan alhamdulillah Widyagama mahasiswa kami di 30 BUMN. Bahkan saya menghitung ada 2 BUMN yang kemudian ketika mereka magang, kemudian karena prestasinya yang bagus mereka bisa direkrut. Kemudian yang terbaru ini di tahun 2023, ini kebetulan mahasiswa saya teknik sipil, Reza Raffi, itu kemudian dia magang di BRI. Dia begitu bagus di dalam magang BUMN, bahkan dia belum lulus, masih skripsi, itu sudah direkrut oleh BRI di Surabaya. Kemudian ada MBKM yang kedua, ada kampus mengajar. Walaupun di Widyagama ini belum ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, di 2023 di batch ke-6 ini ada 6 mahasiswa kami yang sedang mengajar di SD-SD terpencil, ada 3 di Tirto Yudo, kemudian ada 1 di Tulungagung, ada 2 di Kota Malang. Kemudian ada yang disebut dengan hibah MBKM kewirausahaan tadi yang saya sebutkan, ada P2MW, ada AWMM. Kemudian ada hibah pertukaran mahasiswa, bahkan Widyagama selain melakukan pertukaran mahasiswa nasional, ini kemarin bulan Agustus lalu, kita memberangkatkan ada 4 yang dapat hibah pertukaran mahasiswa Nusantara, mereka kuliah di Aceh, kemudian mereka kuliah di Batam, dan ada 1 yang kuliah di Lampung. Kemudian yang internasional kami selalu mengadakan studi exchange dengan UTHM Malaysia, bahkan termasuk dosen-dosennya juga kita sudah bertukar untuk tim teaching. Jadi para mahasiswa kami yang kemudian kuliah di UTHM itu dosennya pun mengikuti untuk mengajar di Malaysia. Kemudian dari teman-teman mahasiswa UTHM datang ke Widyagama, dosennya pun juga ikut mengajar di Widyagama. Lah inilah yang kemudian keunggulan-keunggulan ini dengan adanya perguruan tinggi ini memang kemudian sedang berjalan yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, otomatis Widyagama juga harus ikut peran sertanya. Kemudian harapannya tadi kita bisa leading untuk mencapai keunggulan-keunggulan di MBKM tersebut. Demikian Mbak Sri. Oke, dari apa yang dijelaskan Pak Agus tadi ini, memang Widyagama bisa dikatakan sebagai salah satu PTS keren loh, PTS unggulan juga loh di Kota Malang ya Mas Kum dan juga Pak Askan ya. Iya, kalau secara beberapa item diceritakan tadi kan, bagi saya orang Malang kan belum tahu ya, sehingga belum tertarik. Nah ketika beliau cerita begitu kan cukup menaikkan daya tarik saya. Nah hal seperti itulah yang saya maksud, bahwa jangan hanya memperbaiki internal tapi Anda nggak komunikasikan ke eksternal begitu. Nah ada istilah kontennya bagus, konteksnya nggak bagus gitu. Nah mengkomunikasikannya dengan apa? Banyak cara. Dan lagi-lagi itu sering kita bedah ketika kita misalnya sharing-sharing lebih dalam tentang bagaimana menjual sesuatu. Saya bahas juga di buku saya yang tadi bahwa ada cara misalnya kalau nggak selain online, offline misalnya. Offline pun banyak sekali caranya. Selama ini pernahkah dievaluasi misalnya cara-cara kampus swasta dalam berkomunikasi secara offline begitu? Efektif enggak begitu? Karena kan harus ada dievaluasi. Biaya yang dikeluarkan untuk rekrut mahasiswa baru, ROI-nya seberapa bagus gitu, return on investment-nya begitu. Termasuk ketika kita media online misalnya gitu. Contoh satu saat Widyagama kerja sama-sama Batu TV misalnya, iklan sekian rupiah, itu kan bisa disurvei. Ketika ada mahasiswa baru, Anda tahu dari mana misalnya gitu. Ya kan, kalau memang ratingnya bagus berarti Batu TV layak misalnya dijadikan salah satu media partner untuk mengkomunikasikan ide-ide ini. Yang menjadi PR besar kampus-kampus swasta di Malang khususnya saat ini. Jadi seberapa kuat benefit yang dia tawarkan, seberapa bagus USP yang dia tawarkan, seberapa menarik ya konten-konten yang mereka punya sehingga warga ini melirik gitu. Nah, itu yang menjadi PR besarnya. Jadi sini poin pentingnya adalah konten nih Mas Kum. Silakan Mas Kum. Ya, Mas Menteri ini kan sebetulnya kalau saya tangkap kebijakan kampus Merdeka Belajar itu kan, kalau dalam bahasa saya ini kan selain wartawan juga praktisi marketing juga. Kalau bahasa saya itu beliau tidak ingin semua yang serba seragam gitu loh.
Jadi kalau dulu itu kan semua bikin serba seragam. Kampus-kampus, negeri maupun swasta dibikin seragam. Nah, harus skripsi semua, begitu kan. Nah, Mas Menteri ini nggak pingin seperti itu rupanya. Karena Mas Menteri ini percaya dengan kekuatan masing-masing perguruan tinggi. Karena itu sebetulnya ini peluang bagi kampus untuk berimprovisasi, inovasi, eksplorasi gitu. Nah, saya menyambung yang disampaikan oleh Mas Askan. Betul, Pak, tadi yang disampaikan Pak Agus tadi, itu keunggulan versi Pak Agus. Kan belum dikomunikasikan secara luas. Padahal kalau kita ngomong marketing, Mbak, itu tahapannya sekarang ini kan sudah masuk ke marketing 4.0 katanya. Bahkan ada 5.0 ya. Tapi kalau menurut saya masih 4.0. 4.0 itu paduan antara online dan offline. Di mana untuk orang itu tahu sampai action beli, kalau produk Pak ya, itu tahapannya ada 5A. 1 aware itu adalah tahu. Ya, misalnya ini saya tahu Pak Agus menyampaikan keunggulan Widyagama, saya tahu. Yang kedua adalah appeal, tertarik. Pertanyaannya saya tertarik enggak? Itu ada enggak kepentingan saya yang itu ada di promonya Pak Agus? Kalau nggak ada kepentingannya dengan saya sama sekali, ya saya nggak akan tertarik. Ya, sudah selesai berarti. Sampai pada tahapan yang pertama saja, aware. Appeal. Yang ketiga, bertanya. Orang kalau tertarik, tandanya itu bertanya. Ya kan? Loh Pak, tadi itu jurusan bisnis digital, SPP-nya berapa Pak ya? Kalau sudah mau tanya begitu, berarti ada ketertarikan. Ya. Kan begitu. Ya kira-kira itu berapa semester Pak ya? Terus nanti gelarnya apa Pak ya kira-kira? Ini semakin tertarik. Semakin tertarik. Ya sudah dalam. tahapan ya. Yang keempat adalah action. Oke Pak Agus, besok Mas Askan anaknya kelas 3. Langsung Pak, saya inden untuk semester ini. Langsung action. Nah, tahapan yang kelima adalah advocate. Merekomendasikan, mereview. Begitu anaknya Mas Askan, anak saya kuliah di Widyagama, akhirnya oh iya, di sana itu kita tidak hanya diajari teori, tapi banyak praktek dan update terkini diajarkan di sana. Kalau sudah terbukti itu Pak Agus bisa mengklaim bahwa Widyagama satu-satunya perguruan tinggi di Malang Raya atau di Jawa Timur yang membuka program studi bisnis digital. Pak Agus ini berarti harus sering nih pendekatan ke Maskum dan juga Pak Askan nih ya. Karena ini kan temanya ngobrol bisnis ya. Jadi kita sudut pandangnya dari bisnis. Cuan. Nah, nyambung dengan penjelasan dari Pak Kum ya, bahwa kalau di buku saya ini saya bahas di halaman 83. Ada seorang konsultan internasional namanya Brent Jugers. Beliau pendiri action coach ya. Kliennya kalau saya lihat di data ini 15.000 setiap minggunya yang dia latih itu. Jadi dia mengatakan begini, produk itu laku kalau number of lead-nya bagus. Number of lead itu adalah seberapa banyak orang yang tahu produk itu. Nah, seberapa banyak orang yang tahu Widyagama. Nah, itu pertanyaan penting. Itu setelah kontennya ada ya. Kita baru bicara konteks. Seberapa banyak orang yang kemudian tahu Widyagama. Jangan-jangan calon mahasiswa nggak tahu Widyagama itu apa gitu. Ya kan, SMK kah, SD kah gitu. Ya kan? Tentunya ketika tahu, bukan hanya tahu, maka level yang kedua kata Brent Jugers adalah setelah number of lead adalah conversion rate. Conversion rate itu adalah konversinya berapa persen dari yang tahu kemudian closing itu loh. Berapa persen conversion rate-nya. Nah, conversion rate itu tergantung dua hal. Ya. Pertama, apa yang ditawarkan, yang kedua bagaimana cara menawarkan. Nah, apa yang ditawarkan itu ya kampus beda dengan warung bakso dong. Apa yang ditawarkan. Nah, nyambung dengan pernyataan Pak Kum, apa yang ditawarkan itu harus market need. Yang kira-kira hari ini market butuh apa gitu. Tidak bisa kita bangga dengan jurusan lama yang barangkali market tidak butuh gitu. Nah, ini ya, sebuah kesadaran yang harus terus dibangun. Maka kemudian komunikasi ke calon mahasiswa atau calon orang tua mahasiswa itu nggak boleh hanya menjelang penerimaan siswa baru. Nggak boleh, kenapa? Harus terus-menerus, kontinu. Supaya apa? Supaya up to date gitu. Nah, pertanyaan saya, target market yang tahu itu apa? Terkonversi menjadi join apa enggak? Tergantung apa yang kita tawarkan. Tergantung benefit, value, kelebihan, ya, pembeda.
magnetnya lah gitu bahasanya, ya kan? Jangan cuma tahu tapi aku nggak tertarik gitu. Nah itu baru level kedua kalau menurut Brad Sugar. Nah kemudian di sini saya tulis Pak Agus, kalau menurut Brad Sugar bagaimana naikkan number of lead itu ada 48 cara, ya kan? 48 cara. Termasuk Pak Agus ketemu kita di sini ngobrol-ngobrol itu menaikkan number of leads, ya kan? Number of lead. Saya yakin yang Mirsani TV ini belum tentu semuanya tahu kan, gitu kan? Kalau tahu belum tentu tahu isinya kan gitu. Nah hari ini kesempatan untuk kemudian tahu. Kemudian cara conversion rate ada sekitar 27 cara. Jadi bagaimana caranya orang tahu jadi tertarik gitu. Tawaran-tawaran apa yang kampus swasta berikan ke calon konsumen ini, sehingga mereka oke, aku join aja gitu. Dan yang ketiga namanya kita tulis ini number of transaction. Number of transaction itu seberapa banyak, seberapa sering dia transaksi. Contoh saya dengar dari Widyagama itu kan alumninya kuat Bu, referensi alumninya kuat gitu. Nah harusnya kemarin saya sharing-sharing dengan teman-teman Widyagama, harusnya alumni ini yang dimaksimalkan karena referensi alumninya sangat kuat begitu untuk menjadikan calon-calon mahasiswa memilih Widyagama. Nah hal seperti ini harus diperhatikan dan masih banyak lagi resep yang lain yang sama oleh Brad Sugar. Nanti teman-teman bisa membaca di buku nilai 5 ini. Nah, tinggal kita harus membuat formula yang pas. Harus tahu strateginya berarti ya, strateginya apa, konten apa yang kita mau mainkan. Nah mungkin ini bisa dikasih sedikit bocoran nih Pak Askan dan juga Mas Gum, ini strategi bisnis dan strategi marketing yang jitu khusus untuk institusi pendidikan, sedikit aja. Setiap bisnis punya namanya core product dan core person. Contoh, kalau Mbak Sri makan, apa yang dicari? Rasanya, enak apa enggaknya. Itulah core produknya, ya kan? Core personnya siapa? Penjualnya, pelayanannya. No, core person yang supaya masakan jadi enak. Chefnya. Chefnya. Oh, ini nih siapa ya yang masak? Pasti mikir gitu ya? Iya, artinya siapapun yang masak walaupun dia di balik layar itu orang harus kita pegang supaya masakannya tetap enak. Jangan sampai lepas berarti iya. ya. Okay. Walaupun katakanlah yang melayani nggak cantik, gitu. Tempatnya nggak Instagramable. Tapi mari kita lihat warung-warung yang enak itu walaupun nggak Instagramable, ramai. Oke, karena core person dan core produknya dipegang, core bisnisnya. Core produk kampus dulu ya, lulusan adalah kerja dulu. Iya. Hari ini belum tentu loh, belum tentu. Maka ketika Widyagama misalnya nyambung dengan entrepreneur, seberapa persen kekuatannya? Tadi nyebut bahasa Inggris, seberapa kuat? Dosen yang nggak bahasa Inggris dihukum misalnya. Paling setahun kelegepan, setelah itu lancar tuh saya yakin Widyagama bahasa Inggris. Dan akan menjadi satu-satunya barangkali kampus Indonesia yang mewajibkan bahasa Inggris. Yang kalau mahasiswanya nggak bahasa Inggris disuruh apalah, menghafalkan 100 kosakata baru. Itu menjadi menarik. Gitu, menjadi menarik. Tadi saya outbound sama pesantren dari Jombang. Yang salah nggak saya marah, tapi saya hukum yang menjadikan mereka jadi sadar gitu. Oh iya ya. Nah itu penting gitu loh. Core produknya kampus itu. Nah, harus kita terus diusikan dengan market. Apa ya yang diharapkan? Kemudian core personnya siapa kampus kalau begitu ayo? Core personnya? Dosennya. Maka jangan main-main kalau sudah jadi dosen swasta. Sering saya temukan Pak Agus komentar begini, Mas ngapain saya semangat, bayarannya nggak mudah-mudah. Maka ini harus terbuka yayasan sama pimpinan. Terbukanya begini, mereka itu manusia yang butuh makan gitu. Butuh kemudian biaya sekolah, butuh kendaraan sebagainya. Kalau masih kecil mahasiswanya, oke lah bicara pengabdian. Tapi coba kasih semacam tantangan, Anda tembus mahasiswa sekian, maka Anda dapat apa? Gitu. Sehingga mereka pun semangat. Kalau enggak, mereka akan berpihak pecah di dua kaki. Kalau satunya bukan kampus, no problem. Kalau dua-duanya kampus, akhirnya mereka nggak jelas loyalitasnya gitu. Ya kan? Nah, ini harus terbuka juga yayasan. Saya sendiri kalau konsultan kan selalu menyampaikan apa adanya. Hukum Maslow itu nggak bisa dilepaskan dari fisiologis. Orang itu UUD Mbak Sri, ujungnya duit gitu. Nggak ada itu di depan sana, kita nggak jalan lah. Ya, kalau di luar itu berarti orangnya sudah terpenuhi kebutuhannya, betul tidak? Betul. Nah, kalau itu belum terpenuhi maka kita mencari yang berkualitas sulit. Nah, ini saya bocorkan rahasianya. Klien saya itu pengen punya makanan yang enak, rekrut gagal. Ya, ngelatih chef gagal. Akhirnya saya bilang, sudah nggak usah ngelatih. Ngapain Pak? Open recruitment. Apa bunyinya? Dicari kepala chef, gitu. Kepala koki. Kepalanya langsung. Datanglah kepala koki. Ya, tentunya gajinya beda, betul ya? Iya, betul. Saya bilang, sampean hitung, bisnis ada dua, organik, injeksi.
Sama hitung kalau 3 bulan worth it, kasih gaji dia sesuai dengan yang dia minta, plus kasih komisi. Atau minta turun sedikit, nanti janjikan bagi hasil atau saham. Ya, nggak apa-apa keluar 10 juta tapi income Anda 25-30 juta. Dipraktekkan dan hasilnya keren bagus. Ya harus berani dong mengikat dosen yang berkualitas. Caranya gimana? Kalau nggak bisa dibayar di depan, bayar di belakang. Atau dikasih rumah dinas. Misalnya begitu kalau punya, ya kan? Nah, jadi intinya begini, ketika kualitas dosen kita nggak bagus, apa yang mau kita jual? Betul. Nah, sampai saya bilang Pak Agus di beberapa teman yang minta saya jadi konsultan, tanda tangan kontrak dong para dosen. Take it or leave it. Mau serius ngajar, kita evaluasi CCTV, kita akan evaluasi 360 derajat, atasan evaluasi, samping mengevaluasi, bawah mengevaluasi. Kita ada CCTV, kita lihat apakah Anda ngajar dengan bagus, caranya dan isinya. Kalau enggak ya Anda harus siap di SP. Atau kalau enggak, kita upgrade. Nah, itu akhirnya dosen memilih, oke, saya di sini serius, tapi bayaran nggak besar, nggak apa-apa untuk sementara, nanti harapannya ketika kampus ramai saya dapat. Kan begitu. Atau oke, saya pamit baik-baik karena saya nggak bisa sesuai dengan KPI-nya. Nah, rangkaiannya panjang sebenarnya kalau kita bicara tentang kampus swasta. Bukan sekedar kemampuan menjual dan meng-create konten, tapi di dalamnya jangan sampai mahasiswa masuk terus malah kecewa jadi bumerang kan gitu. Nah, disinilah kemudian kita perlu duduk bareng ya antara yayasan, pimpinan, dosen gitu kan, untuk kemudian ya ayo kalau kita memang masih mau mencintai kampus masing-masing kan gitu kan, ya ayo kita duduk bareng, kita create bersama-sama. Tapi kalau enggak ya selesai. Kalau tanya strategi marketing, marketing itu kan sebetulnya harus bikin penasaran. Nah, di marketing itu kan pemasaran ya. Pemasaran itu harus bikin penasaran. Makanya harus dihindari sebetulnya kalimat perintah. Artinya gini, kalimat ajakan sudah nggak zamannya sudah. Karena sebetulnya marketing itu harus bikin penasaran. Jadi kalau sudah keunggulan produk dibikin, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, ya, harus bikin narasi-narasi yang kira-kira bikin penasaran. Contoh misalnya, saya jualan beras Mbak Sri ya, saya jualan beras. Saya tidak akan promosi kalau konsep strategi marketing, belilah beras di tempat saya. Beras saya harganya murah, itu kan perintah. Iya. Tapi saya harus bisa membuat narasi yang bikin orang penasaran. Misalnya, suatu ketika Pak Askan memborong beras saya akan bikin narasi, terima kasih Pak Askan sudah memborong beras saya 10 ton. Mudah-mudahan rezekinya Pak Askan tambah lancar misalnya. Ini akan penasaran loh, Mas Kum jualan beras sekarang. Loh ini ada pembeli sampai 10 ton misalnya. Ini contoh. Nah, kampus juga seperti itu harus bisa bikin penasaran. Yang kira-kira, karena ini mumpung Mas Menteri memberi kebebasan Pak. Ini kan kampus Merdeka itu sebetulnya kampus diberi kebebasan Pak. Untuk apa yang menjadi keunggulan di kampusnya, apa yang menjadi kompetensi di kampusnya, ini harus diinformasikan dalam bahasa kita, harus bisa dijual dengan cara yang baik begitu. Itu aja Mbak Sri. Nah, mungkin sebelum berpisah silakan Pak Agus, ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan, silakan Pak Agus. Ya Mbak Sri, terima kasih. Kami dari Universitas Agama Malang memang sedang terus untuk meningkatkan mutu dalam rangka tadi memang untuk mencetak daripada generasi-generasi penerus bangsa untuk tahun Indonesia Emas 2045. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan memang di dalam keunggulan kami memang kami akan selalu untuk menekankan kepada alumni kami untuk bagaimana bisa menjadi creative seeker daripada menjadi job seeker. Demikian Mbak Sri. Oke. Ya. Silakan. Ya, kalau saya singkat saja, tetaplah merasa haus, tetaplah merasa lapar. Itu aja. Oke, ya. Pak Askan mungkin ada? Nggak ada, cukup? Pendidikan itu bisnis yang abadi. Mulai Nabi Adam sampai Adam Jordan. Apapun bentuknya, pendidikan itu bisnis yang sangat menarik. Tetap optimis teman-teman, tetap semangat. Insya Allah ada jalan banyak menuju Roma. Oke, terima kasih ya Pak Askan dan juga Mas Kum, dan tentu saja terima kasih untuk bintang tamu kita pada hari ini Pak Agus ya, tetap survive ya Pak Agus ya, kita yakin Widya Gama pasti bisa ya. Amin. Pak Kum dan juga Pak Askan. Dan akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam ngobrol bisnis sing penting cuan. Tetap ikuti kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.